Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham. NIM saya 1720201054. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal proyek teknik, yaitu tentang solar cell. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang ini yang pertama kali, listrik ini telah menjadi keperluan hidup kita sehari-hari. Kebutuhan energi listrik semakin meningkat, sedangkan penyediaan listriknya merasa kesulitan untuk membangun pembangkit baru dengan kapasitas dan biaya yang besar dalam waktu yang singkat, sehingga ketidakseimbangan pertumbuhan beban dengan penambahan pembangkit yang menyebabkan akan terjadi defisit listrik atau krisis energi listrik. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga surya yang memiliki cadangan tidak terbatas dan merupakan energi ramah lingkungan perlu dikembangkan sesuai dengan daya dukung Kota Pekanbaru yang termasuk dalam zona penyinaran paling potensial, yaitu 5 jam, yang dimana memaksimalkannya diperlukan untuk penggerak solar tracker agar dapat efisien dalam penyerapannya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya ini adalah peralatan pembangkit listrik yang merubah cahaya matahari menjadi energi listrik. PLTS pada dasarnya adalah pencatu daya, yaitu alat yang menyediakan daya dan dapat dirancang baik secara mandiri maupun dengan hybrid atau dikombinasikan dengan sumber energi lain seperti PLTS genset, PLTS mikrohidro, PLT angin. Nah, untuk kebutuhan PLTS didasarkan dari kapasitas panel surya yang terpasang, yaitu kebutuhan panel surya, daya beban, kebutuhan baterai atau aki, kebutuhan inverter, kabel instalasi, radiasi matahari, pengukuran radiasi dan lama penyinaran matahari, arus tegangan output panel surya. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, semakin mahalnya biaya listrik dengan konsumsi per bulannya. Yang kedua, pemanfaatan solar cell sebagai energi listrik dengan memaksimalkan energi matahari. Yang selanjutnya, yang kedua, pemanfaatan solar cell sebagai energi listrik dengan memaksimalkan energi matahari. Dan yang ketiga, tidak maksimalnya penyerapan panas energi matahari yang diterima solar cell membuat daya listrik juga tidak dapat maksimal, terlebih lagi dalam kondisi yang mendung atau cuaca hujan. Oke, yang selanjutnya, tujuan dan manfaatnya. Tujuan ini terbagi 3. Yang pertama, penghematan biaya kebutuhan listrik dengan membuat listrik dari energi matahari agar maksimal dengan menggunakan solar tracker. Yang kedua, memanfaatkan energi matahari untuk kebutuhan listrik. Yang ketiga, memaksimalkan penyerapan energi matahari untuk kebutuhan energi listrik yang lebih efisien. Dan manfaatnya, pasokan listrik yang maksimal serta dapat menjadi nilai jual pada PLN, menghemat pengeluaran biaya dalam jangka panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan energi matahari sebagai sumber utama listrik. Yang ketiga, mengefisienkan energi matahari agar dapat pasokan listrik yang maksimal. Itu dia tujuan dan manfaatnya. Selanjutnya, ini kita punya data klimatologi, penyinaran matahari dan curah hujan Kota Pekanbaru. Kita mengambil data. Di sini kita mendapatkan penyinaran mataharinya dari bulan Januari hingga Desember tahun 2019. Untuk persentasenya sendiri yang paling tinggi itu di bulan Juli dan yang paling rendah itu di bulan September. Dan curah hujannya seperti yang sebelumnya, penyinaran matahari tentunya curah hujan paling tinggi ada di bulan yang sama. Di sini kita lihat yang paling tinggi itu ada di bulan November. Maksud saya ada di bulan Juli. Oke, untuk yang selanjutnya, pengeluaran per kapita. Di sini kita mendapatkan data pengeluaran per kapita di Kota Pekanbaru itu untuk menurut kelompok non makan, yaitu jumlah bukan makan itu sekitar 600 hingga 500 ribuan dari 2019 hingga 2016.
dari 2016 hingga 2019. Dan selanjutnya untuk komponen proyek teknik, kita menyediakan beberapa komponen. Tentu saja yang pertama modul surya, karena kita hanya membuat solar tracker, untuk modul surya ini tidak terlalu dikedepankan. Dan kedua itu tentunya untuk penggeraknya kita butuh motor servo, dan untuk penangkap cahayanya kita membutuhkan sensor LDR. Dan yang keempat itu ada resistor, tentunya ini sebagai tahanan komponen. Yang kelima itu ada baterai untuk sebagai penggerak motornya, dan juga untuk inputan volt DC untuk Arduino-nya. Di sini selanjutnya kita ada output proyek teknik. Setelah melakukan perancangan alat-alat, langkah selanjutnya adalah perakitan dengan menghubungkan modul-modul dengan menggunakan kabel jumper. Di sini kita ada output proyeknya, yaitu koneksi ke motor servo. Dari Arduino kita hubungi ke motor servo. Yang kedua itu ada koneksi sensor LDR, yang mana kita koneksikan resistornya dan juga sensor LDR-nya ke Arduino. Selanjutnya ini adalah skema rangkaiannya. Dari Arduino ini kita bisa melihat yang di sebelah kiri ini ada 4 sensor LDR dan 4 resistor. Dan yang sebelah kanannya ada motor servo, yang mana tugasnya untuk gerak horizontal dan juga vertikal. Yang selanjutnya adalah rangkaian LDR-nya. Rangkaian LDR berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya matahari tertinggi. Unit sensor dibuat dari 4 buah LDR dengan sekat di antara masing-masing LDR. Unit sensor dipasang di sisi atas dari panel surya. Sekat berfungsi untuk memfokuskan arah datangnya cahaya dengan memanfaatkan area bayangan pada keempat sensor. Sekat yang dipasang terbuat dari bahan karbon atau bahan padat lainnya dengan ketebalan 1 mm dan ketinggian 50 mm atau lebih. Di sini kita dapat melihat gambar LDR KIA, LDR KAA, LDR KIB, LDR KAB, dan sekat A, sekat B. Di sini ada keterangannya. LDR KIA yaitu kiri atas, LDR KAA kanan atas, LDR KIB kiri bawah, LDR KAB kanan bawah. Oke, selanjutnya. Untuk pengolahan data cahaya matahari yang diterima solar panel ini dilakukan pengelompokan LDR ke dalam beberapa pengelompokan, yaitu LDRA, LDRB, LDRKA, LDRKI. Itu kita dapat melihat keterangannya di sini. Yang RA itu yang atas, RB bawah, KA itu kanan, KI itu kiri. Jadi di sini dibagi dalam 4 kelompok berwarna merah, biru, kuning, dan hijau. Di sisi atas ini kita dapat melihat berwarna merah itu untuk bergerak ke atas, dan yang biru di bawah untuk bergerak ke bawah, yang hijau di kiri untuk bergerak ke kiri, yang kuning ke kanan untuk bergerak ke maksud saya yang KA untuk bergerak ke kanan, yang KI untuk bergerak ke kiri, yang warna hijau. Dan sebaliknya, yang kuning ke kanan. Oke, di sini kita dapat rangkaian, akan melihatkan dari rangkaian motor servonya ya. Dari Arduino dihubungi ke motor 1, dan motor 1 yang vertikal ini dihubungi ke horizontal, dan horizontal ini ke Arduino. Yang pin 1 lagi dihubungi ke motor 1-nya lagi. Oke, selanjutnya di sini adalah tabel prediksi rancangan biaya project. Yang pertama itu ada Arduino, kisaran harganya 85.000 untuk Arduino Uno, dan ada yang lebih tinggi lagi Arduino Omega sekitar ratusan ribu. Tapi kita akan menggunakan Arduino Uno saja. Selanjutnya ada motor servo tipe MG996R. Itu ada 2 buah, dimana satunya ada 90.000, kisaran 90.000, dan totalnya sekitar 180.000. Dan resistor 10K itu kita butuh 4 buah,
di mana sebetulnya itu ada yang lebih murah lagi dari 1.500, ada ratusan rupiah, dan totalnya sekitar 6.000 ke bawah. Dan di sini ada sensor LDR, satuannya itu 750 rupiah, sekitar kalau 4 watt sekitar 3 ribuan. Dan baterai ini cukup mahal, itu 200 ribuan. Jadi totalnya sekitar 400-an atau 500-an ke bawah, kurang lebih 400-an. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.